Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima. Kita masih diberikan keringanan langkah kaki kita untuk ke masjid menjalankan sholat subuh berjamaah. Dan selain itu tentu atas nikmat hidayah yang kita terima, Allah juga memberikan kesempatan kita untuk meringankan hati kita untuk sejenak duduk di masjid ini dalam rangka menambah lagi ilmu agama kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan yang saya terima dari masjid ini tentang biaya operasional. Apakah biaya operasional yang tersisa tahun ini boleh digunakan untuk tahun depan padahal yang berkorban berbeda? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua permasalahan agama akan menjadi benar jawabannya ketika dikembalikan kepada Quran dan Sunnah. Nah, dalil yang paling mendekati untuk menjawab pertanyaan itu adalah sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budhihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa alla uqtiya al-jazzara minha." Qala nahnu nu'tihi min indina. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa Nabi SAW memerintahkan kepadaku untuk mengurusi kurban untanya. Jadi Nabi kurban unta, tapi Ali suruh mengurusi. Urus ono, cara wong Jawa ngomongnya begitu. Nah, urusi seperti apa? Ada amanahnya. Amanahnya apa? Sedekah no kabeh. Apa itu? Bi lahmiha, dagingnya. Jadi tidak boleh dijual dagingnya. Wa julutiha, dan kulitnya juga tidak boleh dijual. Wa ajillatiha, dan semua aksesoris yang mengikutinya tidak boleh dijual. Jadi kalau misal sapi pelontongnya untuk dijual, misal zaman dulu saya SMA itu di Pajang itu banyak orang jual foto pakai gerobak sapi. Barangkali penariknya udah sepuh, dijual sapinya, gerobaknya dihadiahkan. Nah, gerobaknya juga tidak boleh dijual. Tapi suruh apa? Menyedekahkan semuanya. Nanti dalam kitab Bulughul Maram itu disebutkan wa an atasaddaqo alal masakin, disedekahkan untuk orang-orang miskin. Jadi tidak boleh dijual buat operasional. Nah, kemudian Ali menyebutkan wa alla uqtiya al-jazzar minha, dan tidak boleh dagingnya, kulitnya, aksesorisnya ini digunakan untuk upah tukang jagal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban itu harusnya dilakukan oleh sahibul kurban. Harusnya dia sendiri yang dibeleh, dia sendiri yang medeti, dia sendiri yang resiki, peceli, ketungke. Tapi sahibul kurban kadang mungkin sudah sepuh, kadang mungkin di luar kota gitu kan. Maka diwakilkan ke panitia kurban. Jadi panitia kurban statusnya mewakili sahibul kurban. Nah, panitia kurban lalu tolong tukang jagal sing belehke, sehingga dia juga masuk dalam kategori wakil sahibul kurban. Kemudian tukang kelet itu juga sebagai wakil dari sahibul kurban dalam hal ngeleti kulit. Kemudian kurang suci jadi. Kemudian satu lagi, ibu-ibu yang rewang. Itu 4 orang ini itu adalah wakil dari sahibul kurban. Sehingga sebenarnya orang 4 ini berhak untuk mendapatkan gaji jane. Tapi yang lumrah dapat gaji itu atau dapat bayaran itu cuman tukang jagal sama tukang kelet umumnya. Nanti nek panitia sama ibu-ibu yang rewang dalam gaji itu biasanya sahibul kurbannya tahun depan pindah masjid gitu. Nah, makanya yang kedua ini gak lumrah. Nah,
Tapi 4 orang ini bukan berarti tidak boleh dikasih kulit atau daging atau kepala dari binatang kurban. Boleh, dengan catatan bukan sebagai upah tapi hadiah. Hadiah sama upah mungkin pernah tak jelaskan, bedanya adalah tidak diperjanjikan. Jadi kalau misalnya panitianya rampung ya ditambahi 1 atau 2. Ibu-ibu yang rewang selesai ya ditambahi 1 atau 2 tanpa diperjanjikan. Itu boleh sebagai hadiah kalau orang 4 ini orang kaya. Kalau mereka delalah yang orang duwe, maka itu sebagai sedekah. Makanya di beberapa masjid, nah ini kan ibu-ibu itu tutup hijab ya, jadi tidak kelihatan. Di beberapa masjid saya itu nanya sama ibu-ibunya, Bu, dengan yang dijanjeni telu juga iluro, mungkin dengan pagi nemutin kurangane opah pagi gitu kan. Nah itu menunjukkan bahwasanya ketika sudah dijanjikan itu opah tidak boleh. Nah oleh karena itu maka kembali ke situ, tidak boleh dijadikan upah untuk panitia, tukang jagal, tukang kelet, dan orang yang rewang ya, dari kulitnya, dagingnya ataupun apapun yang mengikuti binatang itu ketika dibeli. Ya, tuku sapi dapat bonus gerobaknya nggak boleh dijadikan alat bayar panitia 4 ini tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah terus biaya operasionalnya dapat dari mana? Ketika ditetapkan iuran, misal 1 sapi 3.500.000 gitu. Terus dibelikan dapat 24, berarti turah 500. Yang satunya dibelikan dapat 24, 200, turah 300. Yang satunya dibelikan dapat 23, 900, turah 600. Nah, turahan sini ditambahkan, itu namanya bisa dikeluarkan, disimpan sebagai operasional. Nah, operasional setelah dipakai, tuku kresek, tuku plastik, tuku lading, sok yo nyewa kajang segala macem. Nek sound system nggak nyewa toh Pak, kan ora armantu toh. Nah, nggak usah nyewa sound system barang. Nyewa sound system nyewa lendek sisa, nggak usah. Nah, maka ketika sudah digunakan buat operasional, kok turah, termasuk bumbon dari sini, bumbon segala macam, kok turah, maka turahannya itu bebas. Bebas niku pripun? Disedekahke boleh, didongke panitia ya boleh. Jadi jangan keliru, nanti ada masjid sing jual kulit didongke panitia niku sing keliru. Tapi nek duit operasional tadi turah didongke panitia boleh. Nah, kok kemudian ada yang tadi bertanya turahannya dienggo tahun ngarep. Maka boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh, tetap boleh gitu kan. Nah, tinggal sohibul kurban ini kan dalam rapat tentu harapan saya dengan undang nek disepakati turahane dienggo tahun ngarep operasional. Sohibul kurban bilang ento, ya sudah ento berarti. Tapi kalau sohibul kurban balik wae, ya udah balik gitu. Karena memang operasional itu kembali ke sohibul kurban secara kepemilikan duitnya itu loh. Termasuk nek sohibul kurban wis dienggo didum panitiane ya ngono ya ora apa-apa. Artinya jangan sampai sesuatu yang baik bisa disepakati tapi nggak disepakati, karena nggak disepakati dilakukan tidak sesuai kesepakatan akhirnya marahi gelo arah sohibul kurban. Yang jelas dan sohibul kurban itu orang yang sudah baik mengeluarkan kurban, ya delalah ngitip lah gitu. Maka kalau bisa dengan uri-uri, gak 1 gak 2 masjid saya sudah dengar beberapa sohibul kurban itu kabur dari masjidnya karena panitiane itu gini wow, terlalu galak, terlalu kaku, terlalu atos. Sampai enten masjid niku gawe panitia kurban niku panitiane kayak biangan Pak, kaya wong mantu niku. Pelindung, penasehat, ketua, sekretaris, bendahara, terus enek seksi itu biangan dan panitianya itu minimal 25 orang panitiane tok lho. Terus mereka juga nek masak-masak yo khusus di panitia, kayak gitu nggak boleh. Kan tadi nggak boleh kulitnya khusus, nggak boleh dagingnya khusus, nggak boleh khususon, nggak boleh. Tapi kalau dimasak bareng-bareng, yo itu panitia boleh di situ.
tukang jagal di situ, orang yang nggak panitia makan di situ ya boleh, itu nggak apa-apa gitu. Tapi nek khususon gitu loh, itu nggak boleh. Nah, oleh karena itu maka sesuatu yang baik ya harusnya disepakati dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait hal itu lagi, masih terkait dengan hal itu. Nah, kadang kita itu panitia itu kadang dia sudah baik ketika dititipi, Mas ini 3.500.000 kali 7 tukokno sapi, oke, udah baik, dia beli sapi dapat 24 juta. Ya setelah itu barang yang paling maksimal dia dapat tuh di atasnya udah 25. Kon nonggo panitiane yo mungkin ra didit gitu kan. Nah, akhirnya ya wis ngisore 24, kurang 500. Susuke wis bener dibalikkan buat operasional. Nah, sok-sok bakul sapi itu pakai salam tempel gitu. Atur nuwun iki gitu Mas, es teh. Ngoten to. Pertanyaan saya, halal apa haram? Pak. Rom. Ane ilang rom. Nek lal ya bingung ya. Nah, halal, jawab haram. Jawab haram, rada sing wani. Soale nompo. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala niki kula bahas. Penting lah nanti jenengan bisa tahu, bisa padang. Makanya pentingnya ngaji ngoten niku lho, Pak. Jenengan sholat tok, jenengan itu enggak ngerti halal haram. Tapi begitu dengan ngaji, jenengan ngerti halal haram. Ngoten. Makanya sering kalau kita dengar mangkat di masjid mulai ngono kotak infak. Malah mangkat di masjid mulai ngono sebda. Terus nyono motor barang sih, kuciku dari aku. Nek carry mulai mlaku. Nah, nggih, mang dengarkan. Ada sebuah riwayat menarik, An Abi Humaid As-Sa'idi, dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, Istakmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Asad. Nabi SAW mempekerjakan seorang laki-laki dari Bani Asad. Disebut namanya di sini. Yuqalu lahu, yang dapat panggilan Ibnu Al-Ludbiyah, celukane Ibnu Al-Ludbiyah. Nah, yang Jawa celukane Paijo Godong kan. Alat sedekah, dikasih tugas memungut zakat. Berarti nek cara pegawai pemerintah enten SK-ne resmi. Sosok yang seragam menika, terus nganggo seragam dikei PIN PNS ini jenenge nek kartu namane pating klawir akeh. Nah, falamma qadima, ketika dia sudah menjalankan tugasnya di kampung itu, penduduk kampung ngomong, Mas, iki zakate kampung kene gak dikurangi Pak, utuh, gak dikurangi. Terus iki hadiahmu sampean, tak walik ben rodok beda, hadiahmu sampean. Akhirnya beliau menghadap Nabi, ya Rasul, hadza lakum, ini zakat mereka untuk panjenengan. Untuk panjenengan maksudnya dimasukkan ke Baitul Mal. Nah, ini hadiah, wa hadzali uhdiyali, ini hadiah buat saya. Nabi SAW begitu melihat itu beliau kaget, fokoma. Jadi ketika melihat sesuatu kaget, beliau langsung ngadep. Pak gedandang kalau ini beliau Jawa. Fokoma Rasulullah SAW alal mimbar, lalu beliau langsung naik ke atas mimbar. Nah, mimbare wong Indonesia itu kan enten podiumnya ngarep niku to. Niku nek jenengan bayangke mimbare ngoten munggah niku kono kleru. Mimbare Nabi niku undang-undangan 3, 1, 2, 3. Jadi munggah di atas mimbar ini munggah ten undang-undangan niku, boten munggah niku. Anu kae podiume nek wong ten anu kan enten podiume niku to. Nah, fahamidallah wa asna alaihi. Nabi kemudian memuji Allah dan menyanjungnya. Maksudnya niku kaya khutbah niku lho, alhamdulillah wa syukurillah ngoten niku. Amma ba'du. Jadi Nabi itu kalau mau menyampaikan sesuatu di atas mimbar boten langsung, tapi tetap ada prosedural pembukaan khutbah, kaketan sing paling pendek. Waqala, dan Nabi bersabda, mabalu amilin ab'asuhu. Kok enek yo. Jadi orangnya ada di masjid itu, tapi nggak nyebut si ini si itu ndak. Tujuannya apa? Beliau pengen ngajari semua, tidak sedang pengen menjatuhkan harga diri yang bersangkutan. Nabi kok mengatakan,
mabalu amilin apa asuh kok enek yo menungso tak kei tugas jiko zakat. Fayaqulu bareng mulai dia ngomong hal lakum ini loh zakatmu, wahada uhdiyali ini hadiah untukmu. Kok enek yo ngono kuwi. Afala qa'ada fi baiti abihi aw fi baiti ummihi hatta yandura ayyuda ilaihi amla. Umpama wong kuwi mau ora tak kongkon dhek turu lingguh ning omahe Pak Emboke kira-kira entuk apa enek ora sing kei hadiah iki mau. Tapi bertanya, ada enggak Pak? Enggak ada gitu kan. Kemudian Nabi mengatakan apa? Wallazi nafsi Muhammadin biyadi. Nah, Nabi kalau sudah bersumpah itu berarti perkara besar banget. Demi Allah yang menggenggam nyawa Muhammad, la yanalu ahadum minkum minha say'an. Tidaklah kamu terima upah di luar prosedur, berarti di luar gaji. Hadiah-hadiahnya ini loh. Nah, illa ja'a bihi yaumal qiyamah yahmilu ala unuqih, kecuali nanti di hari kiamat akan dikalungkan dibleke ning gulumu. Ba'irun lahu ruhun, kalau itu unta, maka untanya akan pedus ngembek. Nek unta apa? Suara unta napa? Pokoke untane akan bengok-bengok suara untane kok. Wa baqaratun laha khawarun, dan kalau itu sapi, sapine akan gemah. Ausatun tayyirun, kalau itu kambing, kambingnya akan ngembek. Jadi orang di padang pasar akan tahu wong liya enggak bawa apa-apa, tiba-tiba ada manusia sing kalungan unta, kalungan sapi, kalungan wedhus. Oh, kuwi berarti dia pegawai zakat, enek wong bayar zakat tertentu dihadiahi kuwi kabeh. Jadi nek sakniki napa iki pajeke ya, iki hadiah nggo sembayan mobil dibleke ning gulune ke mobil ini. Nah, summa rafa ayatihi, kemudian Nabi mengangkat tangannya hatta ra'aina urfatai ibtoi, sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Summa qala, kemudian beliau bersabda, Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, sudahkah aku menyampaikan? Sudahkah aku menyampaikan? Maksudnya ini sudah tak jelaskan. Hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dalil haramnya duit yang diberikan dan bakul wedhus, bakul sapi kepada panitia kurban yang kon golek wedhus atau sapi. Kenapa tadi bakul panitia itu dapat amanah kan golek sapi, golek wedhus, orang golek untung. Nah, sehingga semua tambahan dari penjual sapi, kambing ini harus dikembalikan ke operasional, tidak boleh dikantongi. Sosok tahu awake dhewe nek disuruh bos kita ya toh. Tolong belikan misal bahan bangunan ini gitu toh. Kasih duit 5 juta, wah beli pokok bangunan sama bangunan nyomas butuh es teh 50.000. Alhamdulillah kantongi loh. Maka itu tidak boleh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada solusinya. Solusinya pripun? Satu, kalau memang jenengan dalam proses mencari binatang kurban itu tenan-tenan bener-bener keluar bensin, keluar duit buat beli soto sama es teh. Nah, itu mangtukoke bensin, mangtukoke soto atau es teh. Misal bensin 20.000. Bensin ini nggih sesuai realita mawon. Entek 2 liter aku ngomong 20 liter. Ki mau butuhku bensin tak 20 liter, motorku Supra 20 liter ini. Nah, sisone tak ngelboke mobil gua. Niku nggih paling juga namine. Ya toh. Nah, kalau emang 2 liter 2 liter ping 10 20 ya toh. Soto misal pinten 18.000 misal wis karo es teh gitu kan. Berarti 35. Nah, maka itu bisa dengan potongan dari operasional atau cashback tadi, sisanya dikembalikan. Makanya kalau kita lihat orang-orang di TV itu ngangge jaket jas merah, jas apa rompi merah, rompi oranye, itu sebenarnya kan kesalahan mereka ya kayak gitu sama. Jadi
dia melancarkan masuknya vendor tertentu untuk dapat proyek tertentu. Dia dapat fee, mung bedone, you know. Bedone nek panitia kurban fee-ne 100-200.000, nek mereka 100-200 miliar, gitu loh Pak. Artinya sebenarnya ngapunten kelakuan sebagian kaum muslimin itu mirip kayak itu, tapi raru mongso. Sehingga ini saya sampaikan, jangan sampai jenengan menganggap itu duit yang barokah, ini sebenarnya boten. Lalu seperti apa praktek yang benar? Yang benar dicontohkan oleh sahabat yang mulia Urwah al-Bariki. An Urwah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Urwah bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, atauhu bidinarin yastari lahu bihi syatun. Jadi praktek panitia kurban terbaik ini Mas Urwah ini. Urwah al-Bariki pernah dikasih Nabi duit, wah Urwah ini duit sak dinar, koin kecil koyok dari 500-an ini. Tapi dinar niku koine emas, nek 500-an sing mboten sing sak niki sing perak nggih. Tapi sing niku lho sing apa sing kuning yo. Nah sakmonten niku persis blok. Nah, tapi nek sing kuning yang kita kan kuningan, nek sing dulu itu emas. Nah, wah Urwah itu kok wedhus. Dikei duit niku. Dan Nabi enggak pernah nanti pas itu kira gopiro enggak. Kok iki tuh kok wedhus. Berarti amanahnya disuruh membelikan semaksimal mungkin habisi duit ini ya, kayak jenengan dapat amanah 3,5 ping 7 niku. Niku kan nek panitia yang baik kan dimaksimalke, nek emang dapat 24.400 ya dibeli yang itu gitu. Bukan kemudian boleh kira 2,5 wae ben nek turani bawae dhewe ya, itu ya salah lagi gitu. Nah, nggih, lalu Urwah al-Bariki menerima itu satu koin niku. Mangkat dia ke pasar, Pak. Kemudian pesennya buat beli wedhus satu, pokoknya satu. Jadi Nabi juga nek ngongkon masuk akal juga, enggak kemudian itu pokoknya wedhus telu ya ndak, satu. Ini menjadi dalil kalau jenengan mau kurban sesuai sunnah Nabi ya regane minimal 1 dinar niku wau. 1 dinar ini berapa? 4,25 gram emas ping 2 yuta ya, berarti urus setengah Pak wedhus regane. Nah, kasih pokoknya wedhus. Zaman dulu 8 juta dapat wedhus, saat ini dapat boten? Dapat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mata uang kalau pakai emas itu nggak akan terjadi inflasi dari zaman dulu sampai hari ini. Makanya mau yang mau nyimpen sisa operasional kalau dipakai tahun depan, saran aja. Niku tuh kok mas-masan, nanti ku tahun ngarep didol, tapi nek disimpen duit terus dilebokke ngisor bantal, alah dititili. Nek ratikus ya kucing rambut ireng niku gitu. Nah, kembali ke sini. Fastaro lahu bihi satani, terus Urwah bisa membeli 2. Jadi kon tuku siji entuk loro, Pak. Nah, itu berarti kan wong hebat toh. Makanya kalau jenengan diuri 3,5 ping enten niku wau, ping 7, nah 24. Mongkone tuku siji kok jenengan iso entuk 3 ya hebat berarti jenengan. Nah, apa iso to Mas? Saged nek gelem tuku sapi wedok. Kemarin saya ditawari mau ngerolas kok gitu kan. Nah, berarti tok loro toh. Nah, maka kemudian Pak Urwah, Mas Urwah ini pulang bawa kambing 2. Di tengah jalan enten sing nawar. Wah Urwah tak tukune siji entuk ora. Karena Urwah amanahnya suruh beli 1, maka sama Urwah dijual 1. Faba'a ihdahuma bidinari, dijual 1 regane sak dinar. Jadi Urwah pulang menghadap Nabi bawa kambing 1 sama duit sak dinar. Padahal Nabi tadi ngasih sak dinar, suruh beli kambing 1. Urwah balik nggawa duit sak dinar kalih kambing 1. Niki nek wong Indonesia niku dikeke kabeh apa dikantongi sing dinarane. Ora ketok cilik kok. Cara kantong ning kantong ketok, leboke kupluk, cara kupluk semelang ceblok leboke jero sempak ya ora ngerti. Cilik cilik banget to niku dadi 500-an. Tapi Urwah niki Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini orang yang belajar langsung dari Nabi. Nabi enggak pernah ngajari ngapusi. Makanya jenengan boten ketemu Nabi niki kula ajari lewat hadis. Ya, berarti kita juga belajar dari Nabi secara tidak langsung. Apa kata Urwah? Ya Rasul niki kambingnya, niki duitnya. Rasul kaget. Lho kok ngono wah? Piye ceritane?
Kula wau jenengan kengket, kula mangkaten pasar, kula angsal kalih ten mergi enten sing nawar. Lajeng kula sadhe setunggal lan iki yatrane balik utuh mendone angsal. Sama Nabi duitnya PM udah, duitnya diminta, kambingnya diminta. Urwah nggak dapat apa-apa karena memang Urwah diminta untuk mewakili tanpa upah. Oh ini dulu. Makanya panitia itu kalau kesepakatan ini nggak diupahi, nggih ampun jika upah. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati? Nabi mengatakan, Nabi berdoa fata'alahu bil barokah. Nabi mendoakan keberkahan pada si Urwah fi bai'ihi, pada semua transaksinya. Urwah ini bakul pedagang. Wa kana law ishtarat turab la rabbaha fihi. Dan Urwah ini saking pinternya dodol sampai dikenang oleh para sahabat manusia-manusia pada zamannya. Ini orang pinter meyakinkan orang. Kan bukan aku sih sekali lagi. Itu sekiranya dia menggenggam pasir, orang suruh beli itu gelem, payu. Saking pinternya dodolan. Makanya kan jenengan nek ningali orang dodolan kan nek wong dodolan barang api-api, nek wong dodolan barang second, bahkan nek wong dodolan rosok gitu. Yang dodolan barang api kok dodol rosok yang karo iso gitu kan. Makanya di situ ada seni. Seni apa? Seni bahwasanya seorang itu bekerja itu ya enggak selalu yang dikejar itu materi. Terkadang yang perlu jenengan pahami ada keberkahan. Berkah itu nopo to? Berkah itu nek basa Jawa itu semulur. Entuk sithik apa akeh tapi temonjo. Tapi nek entuke akeh ra temonjo, dipangan marai jantungan, kolesterol, marai macam-macam sok-sok, marai keloloten. Enten melih marai anake nakal, marai bojone ya sok-sok ya nakal barang gitu kan. Nah, maka yang kayak gini-gini harusnya kita itu introspeksi. Sing tak go mulih iki jare duit apa to gitu kan. Makanya materi seperti ini saya sampaikan ke Balai Kota Solo, Pak. Nah, tinggal ku wong ngrespon ora, nek respon apik ya alhamdulillah, nek respon elek coret wae sapa jadwale, enggak apa-apa ya. Gitu. Artinya ya saya berusaha memperbaiki semuanya, memperbaiki diri saya, panjenengan sebagai orang-orang yang mungkin bukan pejabat sama yang di sana, biar ngerti bahwasanya Islam itu enggak pernah ngajari mencuri, korupsi dan seterusnya. Harusnya kita itu malu, Pak, negeri muslim terbesar, tapi kasus korupsi ini bukannya malah rampung hilang, tapi malah makin kesini makin parah, makin parah, makin parah. Ya, makin jadi. Dan dane de sing dadi kuwi mergo kesempatan. Tapi nek panitia kurban kesempatan 100-200 ternyata ya dilakoni ya. Makanya dengan ini tak sampaikan, bu kesempatannya 100-200 memang itu bukan haknya, jangan tak itu jangan. Mungkin tentang kelurahan itu, wah ngurus KTP gratis, tapi jika dikai kotak sukarela. Kok nek ra ngleboni dipleroki, Pak. Mas, kuwi kotak sukarela mosok ora mbok leboni. Dileboni delalah, delalah. Golek 5.000-an ra enek 50.000 lebokke pluk. Akhire pegawai ten mriku berlomba nggawa piting karepe dikei isolasi, didudut meneh, Pak. Ben iso metu ku kek tuku rokok. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga perilaku-perilaku yang tidak baik. Jadi kalau jenengan memang sudah berakad dengan orang, gajinya sudah tertentu, yaitu hak jenengan. Kalau kemudian jenengan dikongkon, kok ada operasional yang harus keluar, sampaikan ke pimpinan, Pak, saya tadi beli bensin gini. Ya nek pimpinannya baik, insya Allah diijoli. Atau nek jenengan misal bener-bener kersake duit niku dan jenengan pengen itu halal, mang sampai sama bos, tadi saya suruh beli ini 5 juta, dikasih bonus 50.000, tak pengen untuk orang. Nek dia jawab ento halal buat jenengan, tapi nek enggak, ya mau enggak mau kembalikan lah gitu. Makanya nek bosnya Cino ya, Ci mau dikai bonus 50.000, kira-kira dikai ra? Ora, ya wis, jangan kemudian malah aku ngerti paling ya ora itu, serasa ngomong, ya itu dosa lagi. Jadi kepada non muslim pun kita tidak boleh mendolimi. Jadi jangan dikira ini mau rantuk duit masjid, rantuk duit orang Islam, mau duit orang kafir itu. Nanti ada jamaah yang kayak gitu, jamaah kelompok tertentu itu ngomong gitu. Jadi
Kalau kita mendolimi orang Islam nggak boleh, tapi mendolimi orang kafir boleh. Itu keliru juga, nggak boleh. Islam nggak kayak gitu. Gue pilih perkataan yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau nanya nggak? Nggih, pripun? Oh. Nggih. Mengirim, Bu Rin. Apa Bu? Jenengan nyari sapi ke desa yang jenengan suruh saudara, terus jenengan menghadiahi dia, boleh enggak? Yo boleh, wong jenengan sing ngongkon. Yang enggak boleh itu tadi loh, nek yang disuruh itu golek dhewe gitu loh. Jadi dibedakan antara yang nyuruh ngasih itu boleh, tapi kalau yang saya jelaskan tadi dia nggak dikasih, akadnya boleh ngambil dari operasional, tapi dia yo mencari lain ya, dari nopo bakul sapi. Oh jane kan ngekei, orang jaluk, orang golek tapi dikei gitu kan. Maka tadi sahabat Ibnu Lutbiyah tadi kan juga dikei, bukan jaluk, bukan di aku jaluk enggak, tapi dikasih. Maka mau dikasih mau jaluk itu enggak boleh kalau ke bakulnya. Monggo, pripun? Nggih, Bu. Ya, di suatu tempat itu ada kejadian dalam rapat panitia. Nggih. Itu tidak dibahas. Bahas apa? Ya ini nanti. Oh nggih. Ya, tidak dibahas. Ya, tahu-tahu setelah pembunuhan sudah selesai ada keputusan. Jipuk semuanya Bu Panti. Sehingga para nasabah ini kan Kok nasabah? Jadi bank. Saibul Kurban. Pengikut korban itu. Oke, Saibul Kurban. Lu kok mau pendapat karena dibahas. Nah, dampak berikutnya tahun berikutnya, sehingga lari ke masjid lain. Iya. Yang tidak dibahas ini dikatakan itu boleh sah begitu. Ya, kalau sahnya sah Pak. Cuman tadi itu loh. Al-muslimuna ala surutihim gitu kan. Seorang muslim itu sesuai kesepakatan. Nah, maka pentingnya membahas dalam rapat itu secara kompleks. Nah, dan bahasan pembagian kurban itu sebenarnya ya mung 3, Pak. 3 itu apa? Pertama bagian buat sahibul kurban. Ini singkirkan dulu. Kemudian yang kedua bagian untuk masyarakat yang dengan rencanakan singkirkan dulu. Nah, sisanya ini fleksibel. Nah walaupun fleksibel, langkung saya ini dibahas fleksibel apa toh gitu kan. Fleksibel dimasak, monggo. Oh tinggu misal guru-guru TPA, monggo. Oh misal orang-orang tidak mampu di sini dikumpulkan, gitu. Nanti dikasih kulitnya, monggo. Artinya ini walaupun free, bebas, fleksibel, yang ini, yang tengah ini, yang sisone ini. Tapi nggak langkung saya ini tetap dibahas. Orang Jawa kan punya prinsip kok, rame ngarep luwih becik timbang rame mburi kan ngoten niku lho. Jadi niki daripada mengko dirameni wong mending dikeramekke dalam rapat dulu didiskusikan. Iki kok nggo apa sih? Nah, begitu udah ketemu pilihannya 1 2 3 4 5. Nah, dalam Islam juga perlu diurutkan mana yang al-aham minal muhim, mana sing paling urgent dari yang urgent. Oh, paling urgent iki tinggo misal tinggo guru-guru TPA barangkali gitu kan. Saya pernah cerita di sini toh, saya zaman SMA itu ngajar TPA gajinya 50.000. Terus tahun 2020-an saya ketemu guru TPA di masjid yang sama nih, itu 150. Ning dhek yo ngomong nek ra mlebu sedina dipotong 10.000. Senajan mundak 300% tapi yo 150.000 Pak sakniki. Niku para meleh kula tekok ten masjid ten daerah Ngeruki niku. Mereka guru TPA gajinya pinten Pak, malah gratis malahan gitu. Jadi nggak apa-apa, seminimal mungkin menggaji guru TPA, cuman kita sebagai pengurus masjid juga harus menyadari, memahami keadaan mereka. Apa yo memang mereka ini mampu kan gitu loh. Tapi kalau nyata-nyata dia melonggarkan waktu, dia punya anak di rumah yang ditinggal, terus omahe ngapunten mungkin yo ngontrak elek segala macam gitu kan, maka ya nggak ada masalah kalau dengan mengalokasikan itu. Makanya ini walaupun fleksibel tetap dibahas. Ini buat apa? Biar tadi dulu. Dan benar Pak, banyak masjid itu yang sahibul kurban itu pindah. Termasuk yang tadi saya bilang
panitia sak pirang-pirang, tapi niatnya itu biar nanti bisa dikai tambahan, makanya digawe dari mulai enek pelindung, penasehat, kan penting banget melindungi penasehat ini gitu kan. Tujuannya ben dapat tadi loh tambahan panitia dapat sekian. Makanya sampai Sohibul Kurban salah satunya yang batin gini, batin aneh yang disampaikan ke saya sampai gini. Alah nek dikira-kira kok sapi loro lah digagal panitiane dhewe. Saking okahe panitiane, karena dan terbiasa di situ tuh panitia itu harus dikamplengke gitu, buntelan-buntelane gitu. Makanya ini hal yang enggak sehat gitu. Artinya jenengan sebagai panitia pengurus yang rewang, yang pokoknya yang kuyuk niku insyaallah Pak dapat pahala sejumlah kurban yang dibeleh di sini, senajan mungkin jenengan enggak beli kambingnya, enggak beli sapinya. Tapi semua itu cancel kalau jenengan itu tadi bermain-main dengan apa yang bukan haknya, diambil sendiri ya. Sehingga niki mau nek ditanya sah ndak sah, cuman gimana rame niku wow. Makanya pentingnya dalam merapat kurban itu ini diputuskan ini buat apa yang tengah ini. Termasuk yang tadi saya bilang nek memang misal Sohibul Kurban yang ngersake, wah aku ditambahi, emang tambahi